Selawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mengajarkan kepada kita bagaimana berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah beliau telah menghabiskan umurnya untuk menegakkan Islam. Terutama sekali setelah beliau hijrah ke Madinah, banyak sekali peperangan-peperangan jihad fisabilillah yang beliau lakukan bersama para sahabat. Semoga kita termasuk kepada umat beliau dalam meladani perjuangan Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, sebenarnya saya itu hanyalah menyampaikan amanah saja daripada kawan-kawan kaum muslimin dan muslimat yang ada di Payakumbuh 50 kota umumnya, terutama sekali yang dulunya sudah ikut bersama-sama untuk melakukan aksi peduli terhadap Palestina. Bapak Ibu yang berbahagia, maka pada kesempatan hari ini saya akan sampaikan sedikit firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat yang ke-38. Tadi sudah kita baca, Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Maka hendaklah kita tonjolkan keimanan yang ada dalam diri kita. Apa kata Allah? Ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqaltum ilal ard. Allah bertanya di sini, hai orang-orang yang beriman, ada apa dengan kamu, kata Allah, apabila kamu diserukan untuk infiru fi sabilillah, untuk keluar, untuk berjihad, untuk berjuang di jalan Allah, itsaqaltum ilal ard. Kenapa kamu merasa berat ekormu, dudukmu terasa berat sehingga kamu tetap berada saja di tempatmu? Araditum bil hayatid dunya. Apakah karena kalian itu lebih memilih kehidupan dunia minal akhirah dibandingkan akhirat? Ini pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Pertanyaan ini langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesenangan hidup di dunia itu tidak lain dan tidak bukan dibandingkan dengan akhirat hanyalah qalil, sedikit, kata Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ayat ini turun kepada Rasulullah SAW. Ini memang berkaitan dengan kasus perang Tabuk, yaitu suatu peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah SAW untuk melawan kaum Romawi. Ya, kaum Romawi itu di zaman itu termasuk kaum yang superpower. Ya enggak? Sama-sama kita ketahui, dua superpower di zaman itu, pertama Romawi, yang kedua Persia. Nah, Romawi ini berusaha terus untuk menghambat laju dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah, kemudian Allah menurunkan beberapa ayat yang berkaitan untuk berjuang, dan akhirnya Allah bukakan Fathu Makkah, dan kemudian ajaran Islam ini semakin hari semakin berkembang. Maka kaum Romawi, penguasa Romawi di sebelah utara daripada Jazirah Arab itu berusaha untuk menghambat. Bahkan mereka berusaha untuk menyerang Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah. Maka sebelum itu terjadi, Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada para sahabat agar
didahulilah peperangan itu dengan cara berjalan keluar menuju ke daerah yaitu disebut dengan Tabuk. Bapak Ibu yang berbahagia, kita tahu situasi ketika itu di Madinah kaum muslimin dalam keadaan paceklik. Masa cuaca ketika itu musim panas. Jadi betul-betul keadaan yang sangat sulit. Tetapi Allah memerintahkan untuk melakukan jihad fi sabilillah. Maka di antara itu ada kaum muslimin yang mengaku sebagai orang-orang yang beriman yang merasa berat untuk melakukan jihad ketika itu. Maka Allah turunkanlah ayat ini. Ya, dipanggil rasa keimanan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah saqaltum ilal ard. Ada apa dengan kalian? Kalian mengaku orang beriman, tapi ketika diperintahkan untuk keluar berjihad di jalan Allah, lalu ekormu masih tetap saja ke bumi. Artinya apa? Kok bare? Kenapa berat? Nah, araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah karena kalian lebih redha terhadap kehidupan dunia dibandingkan akhirat? Artinya apa Bapak Ibu yang berbahagia? Ya, diajak oleh Allah untuk memperbandingkan kehidupan ini. Ini ada kehidupan dunia, ini ada kehidupan akhirat. Kehidupan dunia penuh dengan kenikmatannya, penuh dengan harta bendanya, dengan kekuasaannya, dengan kesenangannya. Nah, ini ada kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Kalau kalian pilih kehidupan dunia, maka kalian akan sengsara nanti di akhirat, yang kehidupan itu adalah kekal dan abadi. Artinya Bapak Ibu yang berbahagia, ya, ketika Rasulullah menyerukan, ini seruannya umum Bapak Ibu, ketika itu, ya, seluruh kaum muslimin agar keluar, sama sekali kaum laki-lakinya, ya, yang tidak ada halangan. Maka Bapak Ibu, yang namanya kaum muslimin yang ketika itu banyak jumlahnya, ya, memang ada di antara mereka itu yang istilahnya ini dijelaskan panjang lebar dalam ayat berikutnya, yang menemui Rasul SAW merasa berat, mengemukakan uzur-uzur, alasan-alasan sehingga tidak bisa, ya, tidak ikut untuk pergi dalam perang Tabuk. Maka ringkasnya Bapak Ibu yang berbahagia, ya, kasus ini, ya, walaupun ada di antara sebahagian kaum muslimin yang ketika itu, ya, mengaku beriman tetapi menyampaikan uzurnya, menyampaikan alasan-alasannya macam-macam ketika itu, ya, ada yang memang dibuat, ya, ada yang memang apa adanya. Tapi ya Rasulullah SAW tetap berangkat. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini kita bawakan ini, ya, ayat ini pada kesempatan subuh hari ini adalah agar kita menggugah perhatian. Walaupun, ya, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat berkaitan dengan satu kasus yaitu perang Tabuk, tetapi isi ayat itu bersifat umum, berlaku untuk seluruh kaum muslimin sampai hari kiamat, termasuk kita yang ada pada hari ini. Ya, kaum muslimin yang ada pada hari ini, situasinya itu sudah sama-sama kita ketahui, terutama sekali di Gaza, Palestina itu kondisinya jauh sangat memprihatinkan sekali. Maka ulama internasional itu kan sudah mengeluarkan fatwa. Hari ini wajib hukumnya bagi kaum muslimin untuk berjihad di Palestina. Ini ulama yang lurus, ulama yang jujur, ulama yang istiqamah, ulama pejuang, ulama yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Karena ulama yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang tidak takut kepada yang lain-lain kecuali dia yang paling takut hanya kepada Allah itu adalah para ulama. Maka ulama itulah Bapak Ibu yang berbahagia yang sudah mengeluarkan fatwa. Ulama itulah warasatul anbiya, yang menjadi pewaris para nabi.
Bukan ulama ulama jahat, ulama yang dekat dengan penguasa, penjilat dan segala macam, tapi ulama yang betul-betul jujur. Dengan keilmuannya, dengan imannya sudah mengeluarkan fatwa. Maka kaum muslimin sesungguhnya Bapak Ibu ya sudah melakukan apa? Sudah diwajibkan dalam hal ini untuk berjihad di Palestina. Lalu bagaimana dengan keadaan yang melakukan itu hanya segelintir saja? Ya, saudara kita di Gaza Palestina berjuang mati-matian untuk mempertahankan itu. Ya, mereka sudah kita ketahui bukan hanya dibom saja lagi, bukan hanya dengan peluru saja lagi, tapi juga dilaparkan. Ya, sehingga bantuan-bantuan ya dihambat untuk masuk. Tapi walaupun demikian Bapak Ibu yang berbahagia, ya, walaupun negara-negara sekelilingnya itu mayoritas penguasanya itu Muslim, tapi ya, na'udzubillah sampai hari ini belum menunjukkan kepihakannya. Kalau kita lihat ya seperti yang kemarin itu, Sa'nan pernah menyebutkan dalam kuliah subuh, enak. Kalau kaum muslimin itu berperang, laki-laki itu angkat senjata, tetapi yang wanitanya itu membantu ya, perbekalan, pengobatan dan segala macam. Ya, hari ini yang banyak dilakukan kaum muslimin peran wanita, ya tak? Seharusnya angkat senjata negara-negara itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang berbahagia, memang situasi kita dalam keadaan lemah, maka ya kita yang ada pada hari ini minimal apa yang bisa kita lakukan. Yang jelas perintahnya terkena kepada kita. Perintah jihadnya di Palestina terkena kepada kita di Payakumbuh 50 kota Indonesia di negara kita ini, di kelurahan kita ini masing-masing terkena. Maka ya yang dapat kita lakukan ialah di samping kita harus tulus berdoa kepada Allah, juga mengirimkan donasi-donasi dan bantuan-bantuan, kemudian juga memboikot produk-produk yang menyokong Palestina, Israel, ya, karena kalau kita beli juga itu akibatnya juga memberikan peluru untuk Israel. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ya, kesempatan inilah jangan kita ya fisik kita tidak bisa, tapi kita terkena oleh ayat ini. Apa itu? Itsaqaltum ilal ard. Kalian itu masih berat juga ekor kalian ke dunia. Terpaut juga ekor ke bumi. Ini sudah ada saluran jihad, sudah ada momentumnya, ya, dan ini akan berlangsung sampai akhir zaman. Ya, karena nubuat Rasulullah mengatakan begitu. Peperangan dengan Yahudi itu akan terjadi. Namun sekarang ini Bapak Ibu, fase-fase yang terjadi hari ini seperti adanya sekarang itu solusi dua negara misalnya ditawarkan, sebenarnya itu ditinjau syariat pun juga tidak tepat. Masa kita punya rumah lalu ada orang bertamu awalnya atau minta perlindungan awalnya, kemudian lama-lama ya mengatakan itu miliknya. Ya, lama-lama orang punya yang datang itu menyudutkan tuan rumah dan akhirnya sedikit saja diberikan lagi. Kabarnya hanya 12% untuk Palestina. Palestina. Yang 78%-nya akan diberikan kepada Israel. Itu sebenarnya apa? Sudah jelas ini milik kaum muslimin, tapi kemudian yang pendatang yang mengemis-ngemis di awalnya tadi mengatakan ini milik kami. Pak Wak itu bagi loh Pak. Tiba orang bertamu, kawan minta tolong, ya, payah, lunta, lalu kita berikan tumpangan, lama-lama, nyo kecian, kau rumah boh mah, tidak? Nah, inilah yang terjadi Bapak Ibu yang berbahagia. Walaupun begitu, ini fase-fase saja Bapak Ibu yang berbahagia, ya. Yang penting hari ini adalah keberpihakan kita di mana. Ini yang penting. Jangan sampai ada anggapan kita, oh kita menolong, tidak. Itu kewajiban kita. Saudara kita di Muslim di Gaza, di Palestina itu adalah memang garda terdepan. Kita karena memang belum punya kemampuan untuk fisik, ya, maka ya dengan minimal ada pertanggungjawaban kita depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kenapa kita berupaya juga ya untuk tadi disampaikan berupaya tanggal 9 ini. Ini sudah lama prosesnya Bapak Ibu yang berbahagia untuk bisa langsung ke sana. Ini diantaranya adalah supaya ya kita betul-betul bisa mempertanggungjawabkan terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mewakili masyarakat ini ya betul-betul berupaya bahwa kami ikut ya Allah.
ini masyarakat Payakumbuh, ini masyarakat 50 kota, kami ikut. Maka itulah diantaranya. Semoga Bapak Ibu yang berbahagia, upaya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka terakhir saya akan sampaikan Bapak Ibu yang berbahagia, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ya. Karena Rasulullah mengingatkan kita. Apa kata Rasulullah? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat itu belum akan bergeser sampai ditanya an umrihi fima afnahu. Pertama, tentang umur. Kita sudah berumur sekarang ini, ya. Berapa umur kita? Ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana kita habiskan? Yang kedua, an ilmihi fima amila. Ilmu yang kita ketahui tentang jihad, tentang iman, tentang agama Allah. Fima amila. Apakah kita amalkan atau tidak? Yang ketiga, ya, an malihi, ya, tentang hartanya, ya, mimma iktasabahu, dari mana, ya, au kama qala Rasul, dari mana dia memperoleh, dari mana awak dapat harta awak, lebih bisa kita tunjukkan. Dua masalah harta. Fa fima anfaqahu, ya. Di samping kita harus bertanggung jawab harta kita dari mana, kemudian kita juga harus bertanggung jawab bagaimana kita belanjakan. Dan terakhir, an jismihi fima ablahu, ya. Badan awak apa? Fisik awak apa? Kaki, tangan, mata, segala macam. Dada giakan oleh Allah. Lebih bisa kita pertanggungjawabkan untuk apa? Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ya, kami ingatkan kita, ya, tentang hal ini. 4 hal ini kita akan tanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini sarana jihad di Palestina untuk kita keikutsertaan kita itu menjadi salah satu hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa umur kami gunakan ya Allah, ikut serta kami. Ilmu kami yang sedikit kamu gunakan ya Allah, kami jadikan pencerahan kepada umat. Harta kami usahakan mendapatkannya dengan cara yang halal dan kami gunakan untuk jalan Allah. Salah satunya untuk bantu saudara-saudara kami di Gaza, Palestina. Dan yang terakhir, badan kita, ya, fisik kita gunakan ya Allah. Barangkali itu saja Bapak Ibu yang berbahagia. Semoga, ya, acara kita kami butuh doa daripada Bapak-bapak dan Ibu yang berbahagia untuk bisa, ya, menyampaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya saya sendiri Bapak Ibu itu berat sekali untuk pergi, ya. Karena apa? Ya. Karena ini adalah amanah yang memang harus ditunaikan, ya. Nah, lalu kalau tidak juga ditunaikan, tidak juga diusahakan, kita yakin ini adalah programnya jangka panjang. Maka di samping untuk menyalurkan donasi itu, juga kita berpikir mewariskan program-program ini kepada generasi-generasi yang akan datang. Karena nubuat Nabawi mengatakan ini program Palestina Israel itu akan berlangsung sampai akhir zaman. Maka kita perlu membangun kerjasama dengan orang-orang lain yang juga bergerak di bidang sama dari negara-negara yang lainnya. Inilah kenapa kita betul-betul mengusahakan untuk berangkat pada kesempatan ini. Kami doakan Bapak Ibu yang berbahagia, kita doakan semua infak-infak yang kita salurkan diterima hendaknya si Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang ikut andil dalam program-program, ya, jihad fisabilillah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.